Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pluralisme dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Langsung saja teman-teman saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Canda Yuda Tiasa dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pluralisme dan sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Konsep dasar demokrasi yang meliputi ajaran yang meletakkan kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya sebagai suatu nilai, maka demokrasi dapat dikatakan sebagai sebuah anjuran moral untuk memberikan ruang bagi orang lain untuk mengembangkan potensi pribadinya. Sebagai ideologi, demokrasi sebagai sebuah pahaman yang memberikan manusia dalam mengekspresikan diri dan sebagai karakter Fuad Fakhrudin tahun 2006. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka demokrasi sering dimaknai dengan keterbukaan diri selebar-lebarnya untuk menerima pendapat atau gagasan dari luar, sehingga makna demokrasi menjadi bertumpang tindih dengan istilah liberalisme atau inklusivisme. Menurut Francis Fukuyama dalam The End of History, seperti dikutip Adian Husseini tahun 2005 yang menyatakan bahwa di tengah iklim global, maka semua agama harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang diterima sebagai universal tersebut. Dengan kata lain, kemenangan demokrasi dapat dijadikan diklaim sebagai ideologi final. Fukuyama mencatat bahwa setelah Barat melakukan rival ideologisnya, monarki, herediter, fasisme, dan komunisme, dunia telah mencapai konsensus yang luar biasa terhadap demokrasi liberal. Ia berasumsi bahwa demokrasi liberal adalah semacam titik akhir dari evolusi ideologi atau bentuk final dari bentuk pemerintahan. Fukuyama sebagai dikutip Adian Husseini menyorot dua kelompok agama yang menurutnya sangat sulit menerima demokrasi, yaitu Yahudi Ortodoks dan Islam fundamentalis. Keduanya disebut sebagai totalistic religions yang ingin mengatur semua aspek kehidupan baik yang bersifat pribadi, publik maupun wilayah politik. Meskipun agama itu dapat menerima demokrasi, tetapi sangat sulit menerima liberalisme, khususnya tentang kebebasan beragama. Oleh karena itu, agama harus dapat diselaraskan dengan kehidupan modern. Apabila tidak, maka akan terjadi keterbelakangan atau munculnya masalah-masalah baru. Karena bagaimanapun juga, dogmatika agama tidak mungkin bertahan menghadapi gelombang pluralitas nilai yang diakibatkan oleh semakin rekatnya komunitas dan hubungan interpersonal lintas bangsa, agama, dan ras. Dari logika ini, maka semua agama hendak digiring ke arah supremasi teologi global. Anis Malik Taha tahun 2005. Berdasarkan pandangan yang dipaparkan di atas, maka jelas Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam suku, agama, dan ras, juga sebagai negara hukum perlu menerapkan ajaran toleransi sebagai dapat hidup secara rukun, namun juga perlu diatur secara benar. Maka dengan demikian perlu adanya pengkajian tentang pluralisme hukum pidana di Indonesia. Maka ini dapat menjadi alat pembelajaran juga sumber informasi bagi pembaca dan penulis. Sekian, selanjutnya untuk dilanjutkan ke teman-teman. Berdasarkan pandangan yang dipaparkan di atas, maka jelas Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam suku, agama, dan ras, juga sebagai negara hukum perlu menerapkan ajaran toleransi sebagai dapat hidup secara rukun, namun juga perlu diatur secara benar. Maka dengan demikian perlu adanya pengkajian tentang pluralisme hukum pidana di Indonesia. Maka ini dapat menjadi alat pembelajaran juga sumber informasi bagi pembaca dan penulis. Sekian, selanjutnya untuk dilanjutkan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pluralisme yang sama dengan demokrasi. Di sini ada agama, keyakinan, hidup berdampingan, dan toleransi. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, adat istiadat, dan lain-lain. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas, dan khas, serta yang menciri khaskan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
Dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas, misalnya masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras yang memiliki aneka macam budaya atau adat istiadat. Menerima kemajemukan berarti menerima adanya perbedaan. Pluralisme merupakan pengakuan atas perbedaan, dan perbedaan itu sungguhnya sunatullah dan merupakan suatu yang nyata, serta tidak bisa dipungkiri. Penolakan terhadap pluralisme yang sunatullah itu menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik, karena menidakkan suatu yang nyata merupakan pengingkaran terhadap kehendak Allah. Pluralisme pada tujuannya tidak sebatas mengakhiri pengakuan atas perbedaan itu, melainkan juga penghormatan atas kenyataan perbedaan. Untuk itu sudah seharusnya diakui dengan jujur bahwa masyarakat Indonesia memang berbeda-beda, dan karena segala perbedaan itu untuk dihormati. Kalau sikap seperti ini bisa dilakukan, maka tidak mungkin ada ketegangan yang berujung pada konflik. Indonesia telah meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, Pancasila itu telah disiapkan untuk dijadikan landasan dan dalam bentuk suatu negara kesatuan. Karena Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, serta ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hanya Pancasila sajalah yang harus dijadikan acuan, patokan ataupun ukuran dalam hidup bernegara, berbangsa maupun masyarakat. Jadi pluralisme justru dipertegas oleh Pancasila, sila yang keberapa? Sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila tersebut terkandung makna bahwa meskipun bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, namun tetap disatukan dalam suatu negara, yaitu negara kesatuan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda tetap satu juga. Jadi karena Indonesia itu majemuk, agama keyakinan itu ya di Indonesia ada 5 ya. Nah, karena Islam, Kristen, Konghucu, dan Buddha lain-lain hidup berdampingan. Jadi orang Indonesia itu hidup berdampingan antara umat Islam dengan umat Hindu. Tetap kita ada sifat toleransi di situ. Itulah yang dinamakan pluralis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian hukum penekanan keadilan. Hukum penekanan keadilan ialah upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar. Dapat dilalui dengan 2 cara, yaitu 1. Upaya penal, yaitu hukum pidana, dan non-penal, yaitu di luar hukum pidana. Penanggulangannya, kejahatan melalui penal lebih menitik beratkan pada sikap represif, merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi. Pada upaya non-penal menitik beratkan pada sifat preventif, atau menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana. Pengertian hukum pidana. Pidana berasal dari bahasa Belanda, straf, yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Prasetyo tahun 2014. Menurut Muljatno tahun 1993, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Kita berbicara tentang sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, artinya kita tidak bisa terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pada masa kerajaan, di mana pada masa kerajaan ini setiap kerajaan sudah memiliki perangkat hukum. Sulit dipungkiri bahwa istilah ubi society ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Namun hukum yang berlaku pada masa itu tentunya berbeda dengan hukum modern yang hari ini kita terapkan. Pada masa itu kita tidak mengenal istilah unifikasi, di mana artinya setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda. Nah, yang berpengaruh dalam hukum pidana pada masa itu yang pertama adalah hukum adat. Hukum adat berkembang ditaati secara luas oleh masyarakat, maka hukum adat ini berkembang pada masa itu. Nah, selain daripada hukum adat, ada juga hukum agama, di mana hukum agama ini sangat berpengaruh pada hukum kerajaan pada masa itu. Seperti jika kerajaan itu adalah kerajaan Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Nah, jika kerajaan itu
jika kerajaan itu merupakan kerajaan Buddha, maka yang berlaku itu ya hukum Buddha, seperti itu. Nah, selain daripada tadi ada hukum adat, ada hukum agama, yang memegang kendali juga kitab-kitab. Kitab-kitab ini dibuat oleh ahli hukum kerajaan pada masa itu, sehingga ditaati secara luas oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Caira Permana. NIM saya 12.11.9.00071 kelas 2C. Hukum pidana kelompok 4 KUHP 1915 hingga sekarang. KUHP 1915 hingga sekarang, selama lebih dari 100 tahun sejak KUHP Belanda diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warga negara yang berbeda tetap berlaku di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut menjadi sumber hukum pidana sampai dengan saat ini dibentuk KUHP nasional. Ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang menjadi karya agung bangsa, sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan sebuah turunan dari Netherlands Strafwet. KUHP Belanda sudah menjadi konsekuensi ketika berlaku asas konkordansi terhadap peraturan perundang-undangan Wiljatno 1990. KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari Kode Penal Prancis. Kode Penal menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kekaisaran Prancis. Desakan pembentukan segera KUHP nasional sebagai sebuah negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Hukum yang berlaku di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di negara penjajah tersebut. Negara Belanda yang merupakan negara dengan sistem hukum kontinental menurunkan bentuknya melalui asas konkordasi. Peraturan yang berlaku di negara jajahan harus sama aturan hukum negara Belanda. Hukum pidana strafrecht merupakan salah satu produk hukum yang diwariskan oleh penjajah. Tri Andreas Mann 2007. Pada tahun 1965, LPHN, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, memulai suatu usaha pembentukan KUHP baru. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus segera dilakukan. Sifat undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial menjadi landasan dasar ide pembaharuan. KUHP yang masih berlaku hingga saat ini merupakan produk kolonial yang diterapkan di negara jajahan untuk menciptakan ketaatan. Indonesia yang kini menjadi negara yang bebas dan merdeka hendaknya menyusun sebuah peraturan pidana baru yang sesuai dengan jiwa bangsa Sudarto 1983. Cukup sekian yang saya sampaikan. Pada tahun 1965, LPHN atau Lembaga Pembinaan Hukum Nasional memulai suatu usaha pembentukan KUHP baru. Sifat undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial menjadi landasan dasar ide pembaharuan KUHP. Sebab KUHP merupakan produk kolonial Belanda. Pembaharuan KUHP ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan hukum yang mengacu pada dasar pemikiran pluralisme. Pluralisme memiliki makna toleransi yang mana hal ini diterapkan di Indonesia sebagai negara yang memiliki banyaknya perbedaan namun tetap harus hidup rukun.
dalam bermasyarakat dan perkembangan zaman, agar masyarakat dapat hidup secara berdampingan dengan keadilan. Mungkin cukup sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.